Selamat datang di kanal Spice, St. Philip's Indonesian Congregation Eastwood. Nama saya Pendeta Kian Holik. Selamat menikmati khotbah-khotbah Alkitabiah di kanal ini. Sekiranya ada pertanyaan, dapat menghubungi kami di Instagram atau Facebook @spice.syd atau email kami di spice@stphils.org.au. Kiranya Tuhan memberkati. Nah, saudara, pada seri ini kita akan masuk ke dalam seri yang baru dari seri 1 Petrus. Jadi beberapa minggu yang akan datang ini kita akan melihat terus dari 1 Petrus. Kemarin kita sudah memulai home group dengan melihat 1 Petrus secara keseluruhan. Dan kita akan melihat bagian per bagian pada saat ini. Oleh karena itu saya undang saudara untuk tetap buka dari 1 Petrus pasal yang pertama. Dan kita akan melihat beberapa poin di sini. Sebelum nantinya saya akan berdoa terlebih dahulu bagi kita dan minta pimpinan Tuhan sendiri. Mari kita berdoa sebelum saya menjelaskan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan untuk pengharapan yang kami miliki di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami berterima kasih kalau misalnya ketika kami membaca dari 1 Petrus kami diingatkan bagaimana pengharapan ini adalah pengharapan yang unik sebagai seorang pengikut Kristus. Tuhan tolong, biarlah kiranya Engkau yang boleh ada di tengah-tengah kami dan yang boleh berbicara kepada kami dan berikan kami Tuhan sebuah pengharapan yang kokoh di dalam Kristus. Supaya hidup kami boleh menjadi hidup yang berfokus kepada Kristus dan pengharapan yang Dia berikan kepada kami. Terima kasih ya Bapak, berbicara Tuhan kepada kami sebab kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara, hari ini kita akan bicara mengenai pengharapan yang ada di dalam surat 1 Petrus. Dan menarik sekali saudara, karena pada hari ini saya akan melihat apa bedanya pengharapan yang kita miliki di dalam Kristus dengan pengharapan yang ada di luar. Tentunya di luar saudara-saudara, orang banyak bicara mengenai pengharapan, walaupun juga banyak bicara mengenai ketidakpengharapan. Karena ada banyak pesimisme, khususnya setelah masa pandemi ini, seperti saudara tahu, ada banyak pesimisme terhadap apa yang akan terjadi. Situasi ekonomi yang tidak semakin bagus, inflasi yang semakin tinggi, dan juga kebutuhan-kebutuhan pokok yang semakin hari semakin naik harganya, saudara-saudara, seperti saudara rasakan tentunya. Banyak yang pesimis terus terang terhadap apa yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Tetapi juga saudara-saudara ada banyak optimisme di balik hal tersebut. Dan kita melihat saudara-saudara bagaimana ada optimisme contohnya terhadap apa yang akan terjadi misalnya di Indonesia. Ya. Banyak yang ketika saya ada di Indonesia banyak yang bicara soal pemilu tahun depan, pemilihan umum. Ya. Ini general voting untuk memilih presiden, saudara-saudara. Ada yang bicara pesimis, tetapi juga banyak yang bicara optimis. Ya, saya nggak akan sebutkan namanya siapa, saudara-saudara yang dibicarakan dalam optimis ini, karena ini bukan tempatnya begitu. Tetapi nanti kalau saudara mau bicara apa saya akan jelaskan kepada saudara. Ada banyak yang bicara mengenai optimisme. Dan ini menarik sekali saudara-saudara, karena apa yang akan terjadi kita nggak pernah tahu, bukan? Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi dengan dunia, apa yang terjadi dengan Indonesia di masa yang akan datang, saudara-saudara. Dan yang luar biasa ialah pesan optimisme itu tetap ada, walaupun di baliknya, saudara-saudara, banyak juga hal yang sangat pesimis. Saya bicara dengan satu orang ketika World Assembly pada waktu itu dengan satu orang dari Perkantas, dan kita bicara mengenai kebutuhan daripada mental health well-being di Indonesia. Ya, pemerintah Indonesia kepingin kalau misalnya semua puskesmas, ya, jadi semacam kayak health center yang ada di setiap daerah, begitu. Itu paling sedikit mempunyai satu orang psikolog atau satu orang konselor. Ya. Dan ternyata ketika dihitung seluruh Indonesia, itu puskesmas itu ada 17.000. Banyak ya. 17.000 puskesmas.
Oke? Dan ternyata dari asosiasi psikolog atau asosiasi konselor Kristen, itu mereka mengatakan paling banyak di Indonesia Kristen itu paling cuma ada 2.000. Dan mereka punya kecurigaan kalau misalnya total di Indonesia paling juga ada 5.000. Saudara bayangkan, 5.000 dari 17.000 gitu kebutuhan. Itu tentunya saudara-saudara ada pesan optimisme, tetapi juga ada pesan pesimis. Sampai kapan kita bisa memenuhi kebutuhan tersebut? Jadi sekali lagi ini agak mix saudara-saudara, tetapi di lain pihak optimisme yang diberikan oleh dunia, pengharapan yang diberikan oleh dunia seringkali itu adalah pengharapan yang tidak pasti karena mereka selalu berharap kalau bisa, kalau memenuhi, kalau misalnya memang mampu dan lain sebagainya. Lalu apa bedanya kita sebagai orang Kristen ketika kita bicara mengenai pengharapan yang kita miliki di dalam Kristus? Itu yang akan kita lihat pada hari ini. Pengharapan seperti apa? Dan kepada siapa, saudara-saudara? Jadi bukan hanya jenis pengharapannya, tetapi kepada siapa kita berharap. Dan 1 Petrus ini membantu kita untuk menjelaskan mengenai hal tersebut, saudara-saudara. Nah, kita akan melihat yang pertama, apa bedanya pengharapan kita sebagai orang Kristen. Kita akan melihat, saudara-saudara, apa yang diajarkan oleh 1 Petrus, bagaimana pengharapan yang dimiliki oleh orang Kristen itu sebetulnya adalah pengharapan yang sangat unik sekali. Karena pengharapan ini bukan berdasarkan apa yang dunia tawarkan, bukan berdasarkan kekuatan yang dunia tawarkan, jadi bukan kekuatan ekonomi, tetapi juga bukan kekuatan politik, tetapi pengharapan yang kita miliki di dalam Kristus, itu adalah pengharapan yang kita miliki di dalam Dia, titik, di dalam Kristus, titik, tidak ada hal-hal yang lain. Bukan di dalam ekonomi, bukan di dalam kekuatan kita, tetapi di dalam Kristus. Dan kita akan lihat pertama-tama, saudara-saudara, dari 1 Petrus. Oleh karena itu, jangan tutup dulu. Silakan buka lagi gadgetnya. 1 Petrus pasal 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga. Saya akan bacakan sekali lagi. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, Bitinia, yaitu orang-orang yang terpilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpah atas kamu. Terpujilah Allah dan Bapa kita Yesus Kristus, Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Saudara, apa pengharapan yang dibicarakan di sini oleh Petrus? Petrus adalah yang menuliskan surat ini, seperti kita tahu, dan Petrus itu adalah rasul daripada Yesus Kristus, murid daripada Yesus Kristus. Dan dia bicara pengharapan ini pertama-tama kepada orang-orang yang dia sebut sebagai pendatang. Orang-orang yang ada di tanah yang asing. Orang-orang yang tersebar di tanah yang asing ini. Dan yang luar biasa, perhatikan. Bukan hanya dia katakan kepada pendatang, bukan hanya sekitar statusnya daripada orang ini. Ya, ketika kita bicara mengenai pendatang ini, pasti kita bicara mengenai status. Dia bukan hanya sekedar bicara statusnya, tetapi perhatikan saudara-saudara statusnya di hadapan Allah. Perhatikan itu di ayatnya yang kedua. Siapa orang-orang ini? Bukan lokasinya, bukan status yang ada di dalam dunia ini, tetapi status di hadapan Allah, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Jadi orang-orang ini adalah orang-orang yang sudah terpilih oleh Allah Bapa. Dan yang luar biasa, orang-orang ini adalah orang-orang yang juga taat. Dan dikatakan taat ini karena apa? Bukan karena mereka tough, bukan karena hanya sekedar mereka itu ulet, tetapi karena
mereka itu adalah mereka yang percaya kepada kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, dikatakan, yang memberikan kepada mereka hidup yang penuh dengan pengharapan. Luar biasa, saudara-saudara. Jadi pengharapan itu bukan berdasarkan kekuatan mereka, pengharapan bukan berdasarkan status mereka, pengharapan itu bukan karena mereka itu adalah orang-orang yang ulet, orang-orang yang tangguh. Tetapi pengharapan itu dikatakan adalah pengharapan dari Yesus Kristus yang Allah berikan di dalam Yesus Kristus. Dan pengharapan ini adalah pengharapan yang kita tidak layak untuk terima, sama sekali kita tidak layak terima, hanya oleh karena rahmat-Nya. Dan pengharapan ini adalah pengharapan yang sudah diberikan kepada kita di dalam kehidupan sekarang ini. Kepada orang-orang yang pada waktu itu diberikan ketika mereka masih hidup, dan juga kepada kita pengikut Kristus sekarang ini, saudara-saudara. Ini bukan hanya sekedar angan-angan, nanti saya akan memperoleh pengharapan ini, tetapi pengharapan ini sudah diberikan kepada kita sekarang. Dan kita semuanya, saudara-saudara, yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita memiliki hidup yang berpengharapan. Jadi bukan hidup karena melihat ada optimisme di dalam kehidupan ini, tetapi hidup karena iman percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan luar biasa, saudara-saudara, kehidupan ini adalah kehidupan yang dapat dinikmati oleh semua orang yang mau percaya kepada Tuhan Yesus, yang lahir kembali, dan yang percaya kepada kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Dan inilah, saudara-saudara, kepercayaan daripada Injil. Unik sekali, saudara-saudara. Karena apa? Karena kita bukan hanya percaya pada Yesus Kristus sebagai manusia, tetapi kita percaya kepada Yesus Kristus yang sebagai manusia dan juga sebagai Allah. Dia yang mati di atas kayu salib dan dia yang bangkit dari kematian. Ini adalah suatu uniqueness, saudara-saudara. Karena berita Injil ini adalah berita Injil yang juga bukan hanya diberitakan oleh Petrus, tetapi juga diberitakan oleh Paulus. Nah, saya kepingin saudara-saudara untuk flip sebentar ke 1 Korintus 15. 1 Korintus pasal 15, saya akan bacakan dari ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga. 1 Korintus 15 ada di layar juga, ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga. Dan sekarang, saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil, ya katakan, yang aku beritakan itu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Inilah dia berita Injil, saudara-saudara. Inilah dia berita Injil. Dan kita bisa lihat di ayat 3 dan ayat yang keempat. Dan pengertian akan berita Injil inilah, itu yang memberikan kepada kita kehidupan yang penuh dengan pengharapan. Jadi ini yang membedakan antara kita dengan orang-orang lain. Orang-orang lain punya optimisme, tetapi kita punya pengharapan di dalam Kristus. Dan pengharapan itu adalah sesuatu yang unik, yang kelihatannya bisa sama dengan orang lain, tetapi sebetulnya berbeda. Dan itu sesuatu yang luar biasa. Saudara, di World Assembly yang saya pergi di Jakarta, saudara, temanya itu ialah tabah dan tangguh. Ya, tabah dan tangguh. Saudara-saudara tahu apa artinya? Tabah dan tangguh. Dan maksudnya itu adalah tabah dan tangguh khususnya melalui masa pandemi ini, saudara-saudara. Jadi bagaimana bisa menjadi pelayan-pelayan yang tabah dan tangguh. Tetapi pertanyaannya begini, tabah dan tangguh berdasarkan apa? Tabah dan tangguh karena apa? Begitu. Apakah hanya sekedar bicara resilient? Apakah hanya sekedar bicara bagaimana manusia bisa melalui masa yang sulit dan keluar, boleh dikatakan, sebagai orang-orang yang berpengharapan?
No, ini adalah tabah dan kamu seharusnya, saudara-saudara, di dalam Injil Tuhan Yesus Kristus. Karena itulah yang membedakan kita pada akhirnya. Itulah yang membuat kita lain dengan orang yang lain. Nah, seperti apa, saudara-saudara, pengharapan yang kita miliki sebagai pengikut Kristus? Itu poin saya yang berikutnya. Apa keunikannya? Perhatikan ayat 4, kembali lagi ke 1 Petrus. Perhatikan ayat yang keempat. Apa yang dikatakan? Untuk menerima satu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah, karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Jadi pengharapan, saudara-saudara, pertama-tama disamakan dengan apa? Inheritance. Apa inheritance itu? Warisan. Ya, warisan. Dan ini memiliki beberapa ciri. Perhatikan cirinya, saudara-saudara. Yang pertama, bahwa pengharapan itu adalah pengharapan yang tidak dapat binasa. Luar biasa ya. Walaupun ada ancaman dari pengharapan ini, ada penyakit, ada penderitaan, ada penganiayaan, ada kematian sekalipun, saudara-saudara, pengharapan ini boleh dikatakan tidak akan binasa. Di World Assembly kemarin di Jakarta, saudara-saudara, kita menerima 2 pergerakan mahasiswa, pelayanan mahasiswa yang baru masuk di IFES, yaitu dari negara Yemen dan satu lagi dari Mauritius. Tahu di mana? Kalau nggak tahu nanti boleh Google di mana, saudara-saudara, 2 negara itu. Tapi luar biasa kalau misalnya mendengar kesaksian mereka. Mereka itu, saudara-saudara, ketika diterima ya sebagai anggota daripada IFES, mereka senangnya luar biasa. Karena mereka katakan apa? Mereka tidak pernah di dalam hidup mereka ketemu dengan sekelompok orang Kristen yang begitu banyak jumlahnya. Karena basically, saudara-saudara, di tempat pelayanan yang mereka ada, di kampus di mana mereka ada, ya orangnya cuma segitu. Dan itu bukan hanya unik, saudara-saudara, di negara-negara yang seperti Afrika atau negara-negara yang banyak influence daripada Islam dan lain sebagainya. Tetapi ketika saya dengar juga dari pergerakan yang ada di Belgia, saudara-saudara, dia katakan, pergerakan kami anggotanya hanya 4 orang, katanya. Oke? 2 staff dengan 2 istri. Itu sesuatu yang sangat luar biasa kan, saudara. Kalau misalnya mereka masih terus mau berkumpul dan mau membaca Alkitab, mau berdoa bersama-sama, kenapa, saudara-saudara, mereka bisa terus melakukan hal tersebut? Di tengah-tengah ancaman, di tengah-tengah ketidakpengharapan, di tengah-tengah pesimisme boleh dikatakan, di tengah-tengah tekanan, saudara-saudara, kenapa mereka terus melakukan hal tersebut? Karena mereka tahu bahwa pengharapan yang mereka miliki adalah pengharapan yang tidak dapat binasa. Itu yang Petrus katakan. Yang kedua, ini adalah pengharapan yang tidak cemar, kata Petrus. Yang tidak cemar. Jadi pengharapan ini adalah pengharapan yang kudus, karena pengharapan ini ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan pengharapan ini saudara-saudara memberikan kepada kita sebuah janji untuk kita dapat hidup kudus di dalam Kristus, saudara-saudara. Luar biasa. Bukan hanya itu saja, tetapi pengharapan ini dikatakan oleh Petrus tidak dapat layu. Tidak dapat layu. Tidak akan berubah, tidak layu, selalu segar, selalu siap, saudara-saudara, bagi orang yang mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan yang luar biasa, saudara-saudara, pengharapan ini adalah pengharapan yang tersimpan di surga. Sekali lagi ya, maksudnya ini bukannya sesuatu yang hidden, yang hanya nanti kita akan bisa rasakan di surga, tetapi maksudnya pengharapan ini adalah pengharapan yang dari surgawi. Yang dari surgawi. Pengharapan ini bukan dari dalam dunia. Jadi, saudara-saudara, luar biasa bahwa pengharapan ini adalah jauh lebih besar, jauh lebih kaya daripada apa yang kita bayangkan. Karena sekali lagi, seperti kita tahu, pengharapan yang kita miliki terhadap organisasi, terhadap orang, bahkan suami atau istri, itu adalah pengharapan yang terus terang bisa layu, bisa cemar, dan bisa sekali lagi
sama sekali tidak memberikan kepada kita kepastian. Tetapi pengharapan di dalam Kristus adalah pengharapan yang pasti. Luar biasa, saudara-saudara. Dan sementara ini kita belum memiliki pengharapan itu, kita sebagai penerima pengharapan itu, apa yang kita lakukan? Dia katakan, yang pertama kata Petrus, kita dipelihara oleh kekuatan Allah. Perhatikan, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kita berpegang teguh kepada pengharapan itu, tetapi karena Allah. Pengharapan ini bukan karena usaha kita, bukan karena perbuatan kita, tetapi karena apa yang Allah berikan kepada kita. Dan semua ini semata-mata, saudara-saudara, hanya karena iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Iman itulah yang pada akhirnya membedakan kita, ya, dengan pengharapan yang dimiliki oleh orang lain. Dan iman terhadap apa? Iman terhadap Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia, melayani kita, mati di atas kayu salib, dan bangkit bagi kita. Dan inilah yang kita nantikan, kata Petrus. Petrus katakan kita menantikan sebuah keselamatan yang pada akhirnya akan diberikan oleh Yesus Kristus secara utuh ketika dia datang kembali yang kedua kali. Pengharapan ini yang diberikan kepada semua orang, tersedia bagi kita, bagi kita yang mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan inilah yang menjadi audiens yang utama dari Petrus, saudara-saudara. Dan luar biasa, pertanyaannya ialah, untuk apa pengharapan ini? Itu poin saya yang berikutnya. Lalu kalau misalnya kita punya pengharapan ini, untuk apa pengharapan ini? Ini bukan pengharapan yang hanya sekedar kita nikmati loh. Bukan hanya sekedar pengharapan yang kita imani dan kita katakan, oh puji Tuhan saya punya pengharapan seperti itu. Memang kita harus bersyukur ya, karena pengharapannya itu beda dengan pengharapan dunia ini, betul nggak? Tetapi untuk apa pada akhirnya pengharapan ini? Nah, perhatikan saudara-saudara, mulai ayatnya yang ke-7. Dikatakan, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Apa maksudnya? Maksud semuanya itu. Petrus bicara mengenai ujian sebelumnya. Dia katakan ada ujian di dalam iman. Dan maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, dia katakan. Dia katakan bahwa akan ada datang penderitaan. Di ayatnya yang ke-6, dia katakan bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini seketika kamu harus berduka cita karena berbagai pencobaan. Dia katakan itu adalah sesuatu yang normal ketika kita mengikuti Kristus. Dan di dalam pencobaan itu, kata Petrus, apa yang harus dia lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Dia katakan ini semuanya ada tujuannya. Tujuannya ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Dia mengumpamakan ini seperti emas, saudara-saudara. Untuk menghasilkan emas yang murni, emas itu harus dibakar. Dan ketika dibakar, menghasilkan emas yang murni. Demikian juga dengan iman kita. Hasil ujian daripada iman, saudara-saudara. Ketika iman melalui masa-masa yang sulit, maka iman itu melahirkan iman yang sejati. Kalau iman hanya sekedar sesuatu yang enak atau ada di tempat yang enak, itu nggak akan melahirkan yang sejati. Tetapi ketika iman melalui masa yang sulit, iman akan melahirkan iman yang sejati. Kesulitan membuat kita bergantung kepada Allah. Luar biasa. Dan apa hasilnya? Perhatikan ayat 7. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus. Jadi memang yang beriman itu kita, betul? Ya, yang berpengharapan itu kita. Tetapi ketika iman melalui penderitaan, dia katakan iman itu menghasilkan kemuliaan dan hormat dan puji-pujian hanya kepada Yesus Kristus. Jadi dia katakan jangan pernah komplain kalau misalnya kita melalui kesulitan yang ada di dalam kehidupan kita, karena itu adalah ujian pertama-tama. It's good for you. Kamu akan membuat imanmu menjadi semakin murni. Tetapi juga ingat loh, iman yang murni itu bukan hanya iman di mana kita bisa sombong-sombongan kasih lihat ke orang lain, iman gua murni loh, gitu. Tetapi iman ini adalah iman untuk puji-pujian hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan kita saudara-saudara bukan hanya memperoleh kepastian di dalam iman,
tetapi kita memiliki suatu kehidupan yang memuliakan Kristus, meninggikan Kristus, dan kehidupan di mana ketika orang melihat kita, orang melihat Yesus Kristus dengan jelas. Dan itu doa kita, bukan? Doa kita ialah, Tuhan, dalam hidup saya, bukan saya loh yang dilihat, tetapi saya ingin Yesus Kristus yang dilihat melalui kehidupan saya. Itu harus menjadi doa kita, saudara-saudara, setiap hari. Dan yang inilah yang Petrus katakan. Ini adalah sesuatu yang sudah diprediksikan, dia katakan, sejak dulu sampai sekarang. Dan keselamatan itu adalah keselamatan, kata Petrus di ayat 10 dan 11, yang diselidiki oleh nabi-nabi, yang diselidiki oleh orang-orang yang dahulu, saudara-saudara, tetapi diberikan sekarang kepada kita. Nabi-nabi, para leluhur Israel menunggu ribuan tahun untuk pengharapan seperti ini diberikan kepada mereka. Bahkan banyak yang mati tanpa melihat pengharapan ini dengan jelas. Tetapi kita di dalam Yesus Kristus menerima pengharapan itu dengan jelas. Yang perlu kita lakukan pada saat ini ialah datang kepada Dia dan katakan, Tuhan, saya mau memiliki pengharapan tersebut. Pengharapan yang unik di dalam Kristus. Saya kepingin, Tuhan, untuk memiliki pengharapan yang pasti di dalam Kristus. Ketika dunia ini menawarkan pengharapan yang tidak pasti, saya tahu ada pengharapan yang pasti di dalam Kristus. Saya mau mengikuti Engkau, ya Tuhan, dan saya mau memiliki pengharapan. Orang-orang yang Petrus tulis, ini adalah pendatang. Orang-orang yang kita sebut sebagai temporary resident. Dan saya yakin di sini banyak temporary resident Australia di sini. Dan kita tahu, saudara-saudara, temporary resident itu artinya apa? Artinya bahwa kita, saudara, itu mungkin memiliki tengah waktu, satu waktu di mana saudara nggak boleh lagi tinggal di negara ini. Dan itulah kita sebagai orang Kristen. Kita itu semuanya di sini, di dalam dunia adalah temporary resident, saudara-saudara. Oleh karena itu kita harus siap. Kapan waktu? Kalau misalnya waktunya tiba, untuk kita harus pindah ke rumah kita aslinya, kita harus siap. Kita harus siap. Tetapi apakah kita punya pengharapan yang seperti itu? Nah, 1 Petrus akan terus membuka mengenai bagaimana pengharapan yang kita miliki di dalam Yesus Kristus, dan khususnya bagaimana pengharapan yang kita miliki di tengah-tengah penderitaan. Itu yang akan di-unpack terus oleh Petrus. Oleh karena itu datang lagi minggu depan dan kita akan melihat bagian-bagian yang berikutnya. Mari kita berdoa.